Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Raja Dewa Yuan berlutut di tanah dengan kedua lututnya dan bersujud kepada Ling Xia Tianjun dan berteriak, "Tuan Tianjun, itu benar-benar bukan bawahan. Bawahan sama sekali tidak menggunakan teknik cloning malam itu." Raja Dewa Yuan dengan marah menunjuk Sui Ying Tianjun. "Dia menjebak bawahan." "Bajingan," Sui Ying Tianjun berkata dengan tajam. "Maaf, jika kamu tidak menjebak generasi muda, berarti karena teknik deduksi besar yang tidak akurat," kata Raja Dewa Yuan dengan suara ketakutan. "Sombong," Sui Ying Tianjun menyeka keringat di dahinya dan menjadi marah. "Aku datang ke sini untuk melakukan teknik deduksi besar dan membantu Ling Xia Tianjun menangkap si pembunuh. Sementara kamu hanyalah Raja Dewa, berani memfitnah Tianjun ini. Juga di alam semesta yang luas, satu-satunya orang yang tahu bagaimana melakukan teknik deduksi besar adalah si Yuan Supreme, dia guruku. Kamu berani mengatakan bahwa teknik deduksi yang dibuat oleh guruku tidak akurat." Pada saat ini, suara nasihat Tanyun terdengar di benak Sui Ying Tianjun. "Putriku, ubah pikiranmu. Manfaatkan hal ini untuk menghabisinya. Habisi Raja Dewa Yuan dulu, sisanya akan bertindak sesuai kebetulan." Dengan suara ayahnya yang melekat di benaknya, wajah Sui Ying Tianjun menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melihat ke belakang dan berkata, "Ling Xia Tianjun, kamu harus memberikan penjelasan kepada Tianjun ini. Jika tidak, Tianjun ini akan melaporkan urusan hari ini kepada guruku. Biarkan guruku tahu betapa buruknya alam Dewa Hongmeng yang kamu kuasai." Sui Ying Tianjun, tenanglah. Ketika Ling Xia Tianjun bergegas untuk menenangkan, Raja Dewa tertinggi tiba-tiba berlutut dan bersujud. "Tuan Tianjun, sekarang buktinya seperti gunung. Raja Dewa Yuan adalah pembunuhnya. Juga, Tuan Sui Ying Tianjun bekerja sangat keras untuk datang dari alam Dewa Si Yuan. Tapi dia begitu difitnah oleh Raja Dewa Yuan." San Peng bersujud, dan air mata keruh menggenang di matanya. "Tuan Tianjun, kamu tahu, 3 tahun lalu di pesta pernikahan, Yu Sheng dan Xuan Qi baru saja memarahi Raja Dewa Yuan beberapa patah kata, dan dia melakukan serangan yang begitu kejam. Juga, dia memfitnah Sui Ying Tianjun di depan umum. Dia harus dihabisi." Mendengar kata-kata Raja Dewa tertinggi dan San Peng, dan tekanan dari Sui Ying Tianjun, Ling Xia Tianjun memandang Raja Dewa Yuan yang berlutut di tanah dan menghela nafas. "Raja Dewa Yuan, kamu adalah salah satu dari 10 Raja Dewa yang bermartabat dari alam Dewa Hongmeng. Kamu adalah orang yang disukai oleh Tianjun ini, tapi kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Bukannya aku kejam, tetapi jika aku tidak menghabisimu, tidak ada cara untuk menjelaskan kepada jiwa-jiwa yang telah mati." Raja Dewa Yuan menundukkan kepalanya dan menangis dengan getir. "Tuan Tianjun, tolong lihat kesetiaan bawahan kepadamu. Tolong percaya bahwa bawahan pembunuhnya adalah orang lain. Aku belum membahaskan dendam anakku, jadi aku tidak boleh mati." Raja Dewa Yuan bersujud seperti bawang putih. Dengan bunyi gedebuk keras, darah menetes dari dahinya. Namun, tidak peduli bagaimana dia memohon, dalam hati semua orang ditentukan bahwa dia adalah pembunuhnya. Bukannya dia bodoh dan tidak bisa melihat kekurangannya, tetapi strategi Tanyun dan putrinya benar-benar mulus. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi tahu bahwa Raja Dewa Yuan akan mati hari ini. Tetapi dia khawatir Raja Dewa Yuan akan mengatakan bahwa dia dan Raja Dewa lainnya selama bertahun-tahun mengirim orang untuk menghabisi Tanyun berulang kali di belakang Ling Xia Tianjun. Karena itu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang dan hendak menghabisi Raja Dewa Yuan. Melihat bahwa Ling Xia Tianjun tidak menghentikannya, Raja Dewa Yuan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia naik ke udara, dan setelah menghindari pedang Raja Dewa tertinggi, dia berkata dengan senyum jahat, "Raja Dewa ini mengerti.
Ling Xia, bagaimanapun juga kamu adalah wanita jalang yang tidak tahu berterima kasih. Raja Dewa ini telah menjaga perbatasan bagimu untuk melawan invasi asing. Selama bertahun-tahun, aku telah membuat eksploitasi militer yang terkenal untukmu. Tapi kamu tidak membedakan antara benar dan salah. Kamu ingin menghabisiku. Jelas, Raja Dewa tertinggi yang mengirim seseorang untuk menghabisi putraku. Tetapi kamu menutup mata padanya. Raja Dewa tertinggi dan Zhang Peng, dua hal tua itu, membantumu mengkhianati gurumu Tuan Hongmeng Supreme. Hongmeng Supreme memperlakukanmu seperti putrinya sendiri dan menerimamu sebagai murid. Kamu seorang wanita yang kejam, sebenarnya mengkhianati Hongmeng Supreme. Tidak menunggu kata-kata Raja Dewa Yuan selesai, Ling Xia Tianjun sangat marah dan berteriak, habisi dia untuk Tianjun ini. Para Raja Dewa dan kepala keluarga bergegas maju dan menyerang Raja Dewa Yuan. Sebelum Raja Dewa Yuan meninggal, kutukan tragis masih melekat di telinga semua orang, dan itu tidak hilang untuk waktu yang lama. Ling Xia, kamu telah melakukan banyak kejahatan. Kamu berpikir bahwa masalah menghabisi gurumu bisa diblokir. Apakah kamu bisa memerintahkan dengan bijak bagi alam Dewa Hongmeng ini? Aku memberitahumu, cepat atau lambat, pembalasanmu akan datang. Kamu, Raja Dewa tertinggi dan Zhang Peng, pasti akan mati lebih buruk dariku. Setelah kematian Raja Dewa Yuan, aura di aula sangat tertekan sehingga sulit untuk bernapas. Karena Raja Dewa Yuan menceritakan sejarah kelam Ling Xia Tianjun, ada banyak orang yang tidak mengetahuinya. Ibu, Li Xiyin mengerutkan bibir merahnya. Air mata mengalir di matanya. Apakah yang dikatakan Raja Dewa Yuan benar? Hongmeng Supreme menganggapmu sebagai putrinya. Apakah itu benar? Wajah Ling Xia Tianjun pucat, dan dia memaksakan senyum dan berkata, putri ibu konyol. Raja Dewa Yuan berbicara omong kosong. Hongmeng Supreme, dia menghabisi orang seperti Rami. Dia pengkhianat besar dan orang jahat. Tindakan ibu benar untuk menghabisi dia. Li Xiyin tertawa terbahak-bahak. Aku percaya pada ibuku, dan ibuku sama sekali bukan tipe orang yang kejam. Pada saat ini, Shu Ying Tianjun memandang Tanyun dan berkata, ayah, wanita ini benar-benar pantas mati, atau aku akan meluangkan waktu untuk menghabisinya. Sama sekali jangan, Tanyun berkata dalam transmisi suara. Dia telah memperoleh banyak warisan sejati dari ayah, dan kekuatannya tidak kalah denganmu. Alasan mengapa dia takut padamu adalah karena gurumu seorang supreme. Dengarkan kata-kata ayah, kamu tidak boleh bertindak gegabah. Ayah tidak ingin kehilanganmu. Selanjutnya, untuk perseteruan berdarah seperti itu, aku secara pribadi harus membalaskan dendam. Mendengar itu, Shu Ying Tianjun berkata melalui transmisi suara, putrimu mendengarkan ayah. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun menghela nafas lega, memandang kerumunan dan berkata, mulai sekarang, siapapun yang berani memfitnah Tianjun ini lagi, keluarga kalian akan dihancurkan. Adapun keluarga Yuan, Tianjun ini sekali lagi mengumumkan bahwa akan memilih hari lain untuk memusnahkannya. Para Raja Dewa dan para kepala keluarga gemetar di mana-mana, dan mereka berkata serempak, yang membuat aula VIP sedikit bergetar. Bawahan patuh. Ling Xia Tianjun, kamu benar-benar melakukan sesuatu dengan tegas. Transmisi suara Shu Ying Tianjun mengejek. Raja Dewa Yuan baru saja mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar kejam. Ling Xia Tianjun menutup telinga, tetapi dia bisa membayangkan seberapa kuat kemarahannya terhadap Shu Ying Tianjun. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun tidak ingin melihat Shu Ying Tianjun sekilas. Dia mengepalkan tijunya dan berkata, aku akan merepotkanmu kali ini. Sisanya akan ditangani oleh Tianjun ini sendiri. Shu Ying Tianjun mencibir. Oh ya, bukankah ini karaktermu? Setelah ejekan itu, Shu Ying Tianjun mengirim transmisi suara pada Tanyun dan Xuan Yuanro dan berkata dengan nada enggan. Ayah, ibu, aku pergi. Kalian harus menjaga diri. Jangan khawatirkan tentangku. Jika memiliki kesulitan di masa depan, pergilah ke putrimu. Shu Ying Tianjun juga tidak ingin berpisah dari orang tuanya, tetapi dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk tidak berpisah dari orang tuanya. Xuan Yuanro berkata, putriku, jaga dirimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku dan ayahmu. Ketika ayahmu membalas dendam di masa depan, kita bisa bersama selamanya.
Tanyun berkata, "Cepat pergi, jangan khawatirkan aku dan ibumu. Aku akan menjaga ibumu." Setelah transmisi suara Suing Tianjun, dia memandang Ling Xia Tianjun dengan dingin. "Sebenarnya, kamu tahu bahwa pelakunya yang menghabisi Yuanshu adalah Raja Dewa tertinggi di sebelahmu. Hanya saja, kamu tidak ingin Tianjun ini melakukan teknik deduksi besar lagi. Kamu khawatir setelah deduksi keluar, itu akan merusak Raja Dewa tertinggi. Meskipun tindakanmu tidak tahu malu, bagaimanapun juga, tidak banyak anjing yang setia kepadamu seperti Raja Dewa tertinggi." Kata-kata Suing Tianjun benar-benar berbicara di benak Ling Xia Tianjun. Dia gemetar karena marah dan diam-diam berkata, "Jika bukan Tuan Si Yuan Supreme, aku benar-benar ingin menghabisimu." Suing Tianjun menengus dingin, memandang Raja Dewa tertinggi, dan berkata tanpa ragu, "Temukan seseorang untuk membuka formasi. Tianjun ini akan pergi." Raja Dewa tertinggi menekan kemarahan di dalam hatinya, memanggil Bai Teng dan mengantar Suing Tianjun. Setelah Suing Tianjun pergi, Ling Xia Tianjun mengirim transmisi suara pada Raja Dewa tertinggi. "Nanti, kamu dapat menemukan seseorang sebagai kambing hitam yang menghabisi Yuanshu. Hanya dengan cara ini kekacauan bisa mereda." Raja Dewa tertinggi berkata, "Tuan Tianjun, tapi bawahan benar-benar tidak mengirim siapapun untuk menghabisi Yuanshu." Ling Xia Tianjun berkata, "Baiklah, bahkan jika Tianjun ini mempercayaimu, bahkan jika kamu benar-benar tidak mengirim seseorang untuk menghabisi Yuanshu, tetapi apakah kamu pikir orang-orang yang hadir akan mempercayainya? Klan Raja Dewa Yuan akan musnah, kamu tidak menderita. Ikuti saja kata-kata Tianjun ini." Raja Dewa tertinggi menghela nafas, dan dia bisa melihat bahwa Ling Xia Tianjun masih percaya bahwa dia adalah dalang di balik pembunuhan Yuanshu. "Ini adalah akhir dari masalah ini. Aku hanya bisa mengakuinya. Jika tidak, aku akan membuat marah Tuan Tianjun, dan itu tidak akan berakhir." Raja Dewa tertinggi diam-diam berkata, "Juga, dalang di balik pembunuhan Yuanshu itu pasti di aula ini. Karena bukan Jing Yun, siapa lagi? Tidak ada rahasia abadi di dunia ini. Orang ini pasti memiliki dendam padaku dan ingin menyalahkanku atas pembunuhan Yuanshu. Dia ingin menjatuhkanku. Karena dia tidak berhasil kali ini, pasti ada yang kedua kalinya. Bagaimanapun, aku akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Cepat atau lambat, aku akan menemukan tangan hitam di balik layar." Setelah mengambil keputusan, Raja Dewa tertinggi melepaskan kesadarannya, dan setelah beberapa saat seorang pria muda melangkah ke aula VIP. Pemuda ini adalah salah satu dari banyak anak yang diadopsi oleh Bai Teng. Dia jelas diperintahkan oleh Raja Dewa tertinggi untuk menjadi kambing hitam. Pria muda itu berlutut di aula dan bersujud. "Tuan Raja Dewa, Tuan Tianjun, pembunuh Yuanshu adalah aku." Raja Dewa tertinggi meraung seperti guntur. "Bagaimana kamu bisa menjadi bajingan tak berakal? Bagaimana kamu bisa menghabisi Yuanshu?" Pria muda itu bersujud. "Tuan Raja Dewa, aku telah lama naksir nona tertua. Sekarang aku akan mati tanpa penyesalan." Pada saat ini, Ling Xia Tianjun tampak lelah dan berkata, "Seret dan potong kepalanya." Bawahan patuh. Setelah Raja Dewa tertinggi menerima perintah, dia berkata dengan keras, "Kemari, seret dan potong." Segera, dua dewa masuk dan membawa pemuda itu keluar. Ling Xia Tianjun memandang semua orang dan berkata, "Tianjun ini lelah, kalian dapat kembali, dan masalah ini berakhir. Semuanya, Tianjun ini berharap kalian akan bersatu, dan tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Jika tidak, kalian akan dihukum berat." Bawahan patuh, bawahan izin pamit. Setelah para Raja Dewa dan Patria menjawab, mereka meninggalkan aula VIP satu demi satu. Hanya menyisakan Raja Dewa Bai Cheng, Raja Dewa Mufeng, Tanyun, Xuan Yuanru, Raja Dewa tertinggi San Peng, dan Ling Xia Tianjun serta kedua anaknya. Ling Xia Tianjun memandang Raja Dewa tertinggi dan berkata, "Yuner adalah murid dari Tianjun ini. Aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa kerenggangan sebelumnya. Tianjun ini berharap kamu dapat mengubah pertempuran menjadi saling memperlakukan satu sama lain sebagai tamu penting di masa depan." Bawahan patuh. Ketika Raja Dewa tertinggi menerima perintah, dia mencibir di dalam hatinya. Di dalam hatinya, Tanyun sudah menjadi targetnya. "Murid mengingat ajaran guru," kata Tanyun dengan hormat. Ling Xia Tianjun menatap Tanyun dengan tatapan penuh kasih di matanya.
Yuner, kamu harus berlatih keras dan jangan mengecewakan guru. Baik guru, Tanyun membungkuk. Ling Xia Tianjun mengangguk ringan, kembali menatap Xin dan Simin. Lalu dia berkata, kembalilah ke kota Dewa Hongmeng bersama ibu. Li Xin dan Li Ximin mengikuti Ling Xia Tianjun. Sebelum pergi, Li Xin menatap Tanyun dengan keengganan di matanya. Tanyun tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Setelah setengah jam, Raja Dewa Baice mengendarai perahu dan terbang keluar dari kota militer tertinggi bersama Raja Dewa Mufeng, Tanyun dan Xuan Yuanru. Di perahu, Raja Dewa Baice memasang penghalang kedap suara, memandang Tanyun dan berkata, kali ini benar-benar berbahaya. Untungnya rower membujuk Shuing Tianjun. Jika tidak, lelaki tua ini dan kamu tidak akan bisa meninggalkan kota militer tertinggi hidup-hidup. Adapun mengapa Shuing Tianjun sangat menyukai rower, orang tua ini dan saudara Mufeng tidak ingin bertanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa di masa depan, ketika kamu menyerang musuh, kamu harus menemukan waktu yang tepat dan jangan gegabah. Jika ada yang salah, jangan takut. Temukan saja aku dan saudara Mufeng, kami akan mendukungmu. Mendengarkan kata-kata Raja Dewa Baicheng, Tanyun dan Xuan Yuanru terasa hangat di hati mereka. Setengah tahun kemudian, Raja Dewa Baicheng dan Tanyun tiba di kota militer Qingtian. Setelah Xuan Yuanru dengan enggan mengucapkan selamat tinggal kepada Tanyun, dia menghilang ke langit bersama Raja Dewa Mufeng dan terbang menuju kota militer Mufeng. Setelah Tanyun mengirim Xuan Yuanru dan keduanya pergi, ada sedikit rasa dingin di matanya yang berbintang. Raja Dewa Yuan, kamu juga mengkhianatiku di masa lalu, dan sekarang kematianmu hanya untuk memulai pembukaan untuk kematian yang lainnya. Para Raja Dewa dari alam Dewa Hongmeng pernah mengkhianatiku. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian mati satu demi satu. Raja Dewa dari alam Dewa Xing Yuan dan alam Dewa Xing Tian, kalian juga menghabisi para bawahanku yang setia. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya dan Mimin sangat kecewa berat ya. Jadi kemarin Mimin gak upload itu ada saudara yang meninggal teman-teman. Jadi Mimin kesana dan Mimin lihat video dan komentarnya kayak gitu gila teman-teman ya. Gimana lagi ya? Masa Mimin harus laporan ke atasan, kayak Mimin kerja kalian atasannya aja guys. Kalau saudara Mimin meninggal lalu Mimin gak bisa upload, harus laporan dan ya